Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dalam kesempatan kali ini kami akan membacakan Nasihat Para Wali Allah, kumpulan beberapa wasiat dan nasihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, "Marifat adalah modalku, akal fikiran adalah sumber agamaku, cinta adalah dasar hidupku, rindu kenderaanku, zikrullah adalah kawan dekatku, keteguhan adalah perbendaharaanku, duka adalah kawanku, ilmu adalah senjataku, ketabahan adalah pakaianku, kerelaan adalah sasaranku, fakir, kesederhanaan, adalah kebanggaanku, menahan diri adalah pekerjaanku, keyakinan adalah makananku, kejujuran adalah perantaraanku, ketaatan adalah ukuranku, berjihad adalah perangaiku dan hiburanku adalah sholat. Janganlah engkau gantungkan hatimu kepada dunia, karena sesungguhnya aku tidak menjadikan dunia ini untuk engkau. Jadikan cintamu kepadaku, sebab tempat kembalimu adalah kepadaku. Bersungguh-sungguhlah engkau mencari surga, putuskan harapan dari makhluk, karena sesungguhnya mereka itu sedikit pun tidak ada kuasa di tangan mereka. Rajinlah mengerjakan sembahyang tahajud, karena sesungguhnya pertolongan itu beserta qiyamul lail." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, apakah engkau menginginkan 600.000 kambing, 600.000 dinar atau 600.000 kalimat?" Lalu, Imam Ali menjawab, "Wahai Rasulullah, aku menginginkan 600.000 kalimat." Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, aku akan meringkas 600.000 kalimat itu dalam 6 kalimat. 1. Jika engkau melihat manusia berlomba-lomba mengerjakan yang bukan kewajiban mereka, maka sibukkanlah dirimu dengan menyempurnakan kewajibanmu. 2. Jika engkau melihat manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka sibukkanlah dirimu dengan urusan akhirat. 3. Apabila manusia sibuk mengurusi aib, celah orang lain, maka uruslah aibmu sendiri. 4. Jika manusia saling memperindah dunianya, maka hiasilah akhiratmu. 5. Dan jika engkau melihat manusia sibuk dengan memperbanyak amal, maka beramallah yang ikhlas. 6. Dan ketika engkau melihat manusia menjadikan makhluk sebagai perantaranya, maka jadikanlah Allah sebagai perantaramu. Sesungguhnya orang yang paling dibenci di hadapan Allah Ta'ala ialah orang yang ditinggalkan Allah Ta'ala bersendirian. Ia tersesat dari jalan yang benar dan bergerak tanpa petunjuk. Apabila ia dipanggil kepada perkebunan dunia ini, ia giat. Tetapi apabila ia dipanggil ke perkebunan akhirat, ia enggan serta bertangguh. Seakan-akan untuk apa yang ia giat adalah wajib baginya, sedangkan segala yang untuk itu, ia enggan tidak dituntut darinya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ketahuilah, sesungguhnya kalian akan mati dan setelah itu dibangkitkan. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal kalian, serta mendapatkan balasan yang setimpal. Karena itu jangan tertipu kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini penuh ujian, bersifat sementara dan syarat dengan tipu daya. Semua yang ada di dalamnya akan musnah. Para penghuninya pun saling berebut untuk memperolehnya. Ketahuilah, kalian beserta segala perhiasan kehidupan dunia akan mengalami hal yang sama dengan mereka yang terdahulu, orang-orang yang panjang umurnya dan lebih megah rumahnya. Sekarang jasad mereka telah menjadi tulang belulang, rumah mereka kosong, mereka berada di kubur dekat dan penghuninya terasingkan. Mereka digerogoti oleh cacing, tertimbun oleh bebatuan dan pasir. Bayangkan kalian kelak akan menjadi seperti mereka, tubuh kalian hancur dan sendiri dikubur. Apa yang akan terjadi dengan kalian jika kiamat tiba? Semua yang dikubur dibangkitkan dan segala rahasia yang tersembunyi dalam dada dibongkar. Pada saat itulah setiap jiwa akan memperoleh balasan sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia." Hafalkanlah 5 hal ini. 1. Seorang hamba hendaknya tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Seorang hamba hendaknya hanya takut akan dosa-dosanya. 3. Seorang yang bodoh hendaknya tidak merasa malu untuk bertanya. 4. Seorang yang berilmu ketika ditanya tentang sebuah persoalan dan tidak mengetahui jawabannya, hendaknya tidak malu untuk mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. 5. Bagi iman, sabar ibarat kepala sebuah tubuh, sehingga tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki kesabaran. Asy-Syahid Sayyidina Hasan Syababul Jannah, "Tinggalkan apa yang meragukan hatimu, beralihan kepada sesuatu yang tidak meragukan hatimu, karena sesungguhnya kebenaran itu membawa ketenangan di dalam hati." Manusia celaka karena 3 hal: sombong, rakus dan dengki. Sombong adalah penyebab rusaknya agama dan karena sifat inilah iblis mendapat laknat. Rakus adalah musuh bagi hati manusia dan arena sifat inilah Nabi Adam dikeluarkan dari surga.
Dengki adalah menuju kejahatan dan arena sifat inilah Qabil membunuh Habil. As-Syahid Sayyidina Husain Syababul Jannah. Bila mana dunia dianggap sesuatu yang sangat berharga, maka sesungguhnya pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih berharga dan lebih mulia. Bila mana tubuh ini dirawat hanya untuk menyambut kematian, maka terbunuhnya seseorang dengan pedang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama. Bila mana rizki yang sudah ditentukan, maka sedikitnya keserakahan seseorang dalam berusaha adalah lebih baik. Bila mana harta benda dihimpun hanya untuk ditinggalkan, maka apa gunanya seorang pelit terhadap sesuatu yang pasti ia tinggalkan. Sabar adalah mahkota, kesetiaan adalah harga diri, memberi adalah kenikmatan, banyak bicara adalah membual, omong kosong, tergesa-gesa adalah kebodohan, kebodohan adalah aib, berlebih-lebihan dalam berkata adalah omong kosong, berteman dengan orang yang ahli berbuat hina adalah kejahatan dan berteman dengan ahli kefasikan adalah pusat prasangka buruk. Bila mana dirimu digigit oleh kekejaman masa, maka janganlah kamu mengadu kepada manusia, dan janganlah kamu meminta selain kepada Allah Tuhan yang Maha Penolong, yang Maha Tahu dan yang Maha Benar. Karena seandainya kamu hidup dan kamu telah berkeliling dari belahan barat sampai ke belahan timur, maka tentu kamu tidak menemukan seorang pun yang mampu membuat orang lain bahagia atau sengsara. Syekh Al-Imam Ibrahim bin Adam. 10 pesan Ibrahim bin Adam. 1. Kalian mengenal Allah tetapi kalian tidak menunaikan haknya. 2. Kalian mengaku mencintai Rasulnya, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. 3. Kalian membaca Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkan isinya. 4. Kalian banyak diberi nikmat karunia, akan tetapi kalian tidak mensyukurinya. 5. Kalian mengatakan bahwa setan adalah musuh, tetapi kalian justru mengikuti langkahnya. 6. Kalian mengaku bahwa surga adalah benar adanya, namun kalian tidak melakukan amalan-amalan yang mengantar ke sana. 7. Kalian mengaku bahwa neraka adalah benar adanya, tetapi kalian tidak lari dari panas siksanya. 8. Kalian mengaku bahwa kematian benar adanya, namun kalian tidak mempersiapkan diri ke sana. 9. Kalian sibuk mengurusi kekurangan orang lain, tetapi kalian lupa akan kekurangan diri sendiri. 10. Kalian menguburkan jenazah, akan tetapi tidak mau mengambil pelajaran dari peristiwa kematian. Ada 7 perkara yang perlu diingat. 1. Orang yang banyak bicara janganlah kamu harapkan sangat kesadaran hatinya. 2. Orang yang banyak makan janganlah kamu harapkan sangat kata-kata hikmat darinya. 3. Orang yang banyak bergaul dengan manusia, janganlah kamu harapkan sangat kemanisan ibadahnya. 4. Orang yang cinta kepada dunia janganlah kamu harapkan sangat husnul hatimahnya. 5. Orang yang memilih berkawan dengan orang yang zalim, janganlah kamu harapkan sangat kelurusan agamanya. 6. Orang yang mencari keredaan manusia janganlah harapkan sangat akan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripadanya. Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Wahai nafsu, hentikanlah kecondonganmu kepada dunia dan kecenderungan untuk meramaikannya. Tidaklah engkau menjadikan sebagai pelajaran terhadap para pendahulumu yang telah ditelan bumi serta para sahabatmu yang telah membuatmu bersedih karena kepergiannya. Demikian juga kawan-kawanmu yang telah berpindah ke dalam tanah. Mereka sekarang telah berada di dalam perut bumi. Di balik permukaannya, kebaikan-kebaikan mereka ikut lebur menyatu di dalamnya. Sudah berapa banyak manusia-manusia yang telah dibinasakan oleh kekejaman masa dari abad ke abad, serta beberapa banyak manusia-manusia yang telah dirusak oleh bumi dengan bencana-bencananya. Lalu mereka ditenggelamkan di dalam gumpalan tannya, dari berbagai jenis manusia yang pernah engkau ajak bergaul dan kemudian mereka kamu antarkan ke dalam kuburnya. Betapa banyak manusia yang telah ditipu oleh dunia dari mereka yang justru mendiaminya, dan betapa banyak manusia yang telah dibanting oleh dunia dari mereka yang justru menempatinya. Lalu dunia itu tidak mau mengangkatnya lagi dari keterpelesetannya, tidak menyelamatkannya dari kebinasaannya, tidak menyembuhkan dari kepedihannya, tidak membebaskannya dari penyakitnya, dan tidak melepaskannya dari penderitaannya. Amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang dilakukan menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menjadi pimpinan para manusia adalah orang-orang yang bermurah hati dan bertakwa, sedangkan di akhirat nanti, yang mulia adalah orang-orang ahli agama, ahli keutamaan dan orang ahli ilmu yang bertakwa. Karena sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi. Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Bakir, sesungguhnya petir dapat menyambar seorang mukmin atau bukan, tetapi tak akan menyambar orang yang berzikir. Wahai putraku, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya merupakan kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, tidak akan banyak melaksanakan kewajiban,
jika engkau bosan, tak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Seburuk-buruknya seorang teman itu adalah seseorang yang hanya menemanimu ketika kamu kaya dan meninggalkanmu ketika kamu miskin. Jika engkau menginginkan suatu kenikmatan dapat terus engkau nikmati, perbanyaklah mensyukurinya. Jika engkau merasa rizki lambat datang, perbanyaklah istighfar. Jika engkau ditimpa kesedihan, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Jika engkau takut, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika engkau kagum terhadap sesuatu, ucapkanlah masya Allah, la quwata illa billah. Jika engkau dikhianati, bacalah wa ufawidu amri ilallah, innallaha basyirun bilibad. Jika engkau ditimpa kesumpekan, ucapkanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Shadiq, Amudus Saraf. Keseimbangan tobat dan ibadah akan menimbulkan perilaku yang baik yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan tobat kita akan menyadari akan semua kesalahan yang pernah kita lakukan, dan dengan tobat pula dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seseorang menjadi baik, maka Dia membuatnya menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Tiada bekal yang lebih utama daripada takwa, tiada sesuatu yang lebih baik daripada diam, tiada musuh yang lebih berbahaya daripada kebodohan, tiada penyakit yang lebih parah daripada berbohong. Jika engkau mendengar suatu kalimat dari seorang muslim, maka bawalah kalimat itu pada sebaik-baiknya tempat yang engkau temui. Jika engkau tidak mampu untuk mendapatkan wadah tempat kalimat tersebut, maka celalah dirimu sendiri. Barang siapa yang menjaga hatinya dari kelalaian berzikir, melindungi dirinya dari jerat syahwat, serta menjaga akalnya dari penyimpangan, dia akan dikelompokkan ke dalam golongan mereka yang hidup hatinya. Kemudian bagi mereka yang menjaga diri dari memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, yang memelihara keimanannya dari bitah-bitah yang merusak, serta memelihara hartanya dari sesuatu yang haram, maka dirinya akan dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jika engkau menjumpai sesuatu yang tidak engkau sukai dari perbuatan saudaramu, maka carilah satu, atau bahkan sampai 70 alasan, untuk membenarkan perbuatan saudaramu itu. Jika engkau masih belum mendapatkannya, maka katakanlah, semoga ia mempunyai alasan tertentu, kan berbuat demikian, yang aku tidak mengetahuinya. Duhai anakku, barang siapa membuka aib orang lain, maka aib keturunannya akan tersingkap. Barang siapa menghunus pedang seorang yang bengis, maka dia akan terbunuh darinya. Barang siapa menggali lubang untuk mencelakakan saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjerumus ke dalamnya. Barang siapa memasuki tempat-tempat yang biasa dikunjungi orang-orang bodoh, maka dia akan direndahkan. Barang siapa bergaul dengan ulama, dia akan dimuliakan. Dan barang siapa memasuki tempat-tempat kemaksiatan, maka dia akan dituduh berbuat maksiat. Imam Hasan Basri, hidup di dunia bagaikan ular berbisa yang lembut sentuhannya dan racunnya akan mematikan. Berhati-hatilah hidup di dunia yang penuh pesona, rayuan dan godaan. Engkau tidak akan memperoleh hakikat iman selama engkau mencela seseorang dengan sebuah aib yang ada pada dirimu sendiri. Perbaikilah aibmu, baru kemudian engkau perbaiki orang lain. Setiap kau perbaiki satu aibmu, maka akan tampak aib lain yang harus kau perbaiki. Akhirnya kau sibuk memperbaiki dirimu sendiri. Dan sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, tidak ada hari seperti hari kiamat, hari di mana aib terbuka dan mata menangis. Orang zuhud itu mempunyai 3 syarat. 1. Sedikit sekali menggemari dunia, sederhana dalam menggunakan segala miliknya, menerima apa yang ada, juga tidak merisaukan segala sesuatu yang tidak ada, akan tetapi giat dalam bekerja, karena bekerja adalah mencari rizki, sedangkan mencari rizki, suatu kewajiban. 2. Pujian dan celaan adalah hal yang sama, tidak bergembira bila mendapat pujian, juga tidak bersedih jika mendapat celaan atau hinaan. 3. Mengutamakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ridho manusia atau merasa tenteram jiwanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa bahagia sebab dapat mentaati semua tuntutannya. Imam Muhammad Asy-Syafi'i, cintailah orang soleh, karena mereka memiliki kesolehannya. Cintailah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia kecintaan Nabi dan orang soleh. Dunia adalah tempat yang licin dan menggelincirkan, rumah yang hina. Bangunan-bangunannya akan runtuh, penghuninya akan beralih ke kuburan. Perpisahan dengannya adalah sesuatu keniscayaan. Kekayaan di dunia sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan.
megah-megahan adalah suatu kerugian, maka memohonlah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah dengan hati yang lapang segala karunia-Nya. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Ketahuilah, sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga miring dan hancur. Maka perbanyaklah perbuatan baik dan janganlah terlalu banyak berangan-angan. Menganggap benar dengan hanya satu pandangan merupakan suatu bentuk ketertipuan. Berpegangan dengan suatu pendapat itu lebih selamat daripada berkelebihan dan penyesalan. Melihat dan berpikir, keduanya akan menyingkap keteguhan hati dan kecerdasan. Bermusyawarah dengan orang bijak merupakan bentuk kemantapan jiwa dan kekuatan mata hati. Ketahuilah bahwa orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan selamat. Barang siapa yang bersemangat dengan agamanya, ia pun akan selamat dari kerusakan. Dan barang siapa yang berlaku zuhud dengan urusan dunianya, niscaya kelak pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nampak indah di matanya. Tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukannya yang bertengger di kepala. Jika engkau melihat seseorang berjalan di atas air dan bias terbang di udara, maka janganlah kehebatan itu menjadikan kalian lengah dan terheran-heran kepadanya sampai kamu mengetahui secara persis atas apa yang dikerjakannya itu berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika rasa ujub menghinggapi aktivitasmu, maka lihatlah keridaan siapa yang kau harapkan, pahala mana yang kau suka, sanksi mana yang kau benci. Maka jika engkau memikirkan satu di antara kedua hal ini, niscaya akan hadir di depan matamu apa yang sudah kamu lakukan. Bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, segala sesuatu yang baru, dan tidak sejalan dengan Al-Quran, Sunnah, Atsar, Ijma itu merupakan bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Sementara jika sesuatu yang baru itu tidak berseberangan dengan Al-Quran, Hadits, Atsar dan Ijma, maka sesuatu yang baru itu disebut bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Barang siapa yang dipancing untuk marah, namun ia tidak marah, maka dia tak ubahnya keledai. Dan barang siapa yang diminta keridoannya namun tidak ridho, maka dia adalah syaitan. Tawadu adalah perkara yang sangat diidam-idamkan. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukannya sendiri. Akan tetapi, tawadu di hadapan orang yang tidak biasa menghargai orang lain merupakan bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Dasar ilmu adalah kemantapan, dan buahnya adalah keselamatan. Dasar wara, menjaga diri dari sesuatu yang meragukan, adalah qanaah, menerima karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dada yang lapang, dan buahnya adalah ketenangan batin. Dasar kesabaran adalah keteguhan hati dan buahnya adalah kemenangan. Dasar suatu aktivitas adalah taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buahnya adalah kesuksesan. Dasar tujuan akhir dari segala perkara adalah sidik, benar. Di antara orang yang tidak mempunyai harga diri adalah mereka yang dengan mudahnya memberitahukan usianya kepada orang lain. Karena kalau usianya lebih muda, tentu mereka akan menganggapnya rendah, dan jika usianya lebih tua, tentu mereka akan beranggapan bahwa ia sudah pikun. Siapa yang merasa bahwa dalam dirinya terkumpul dua cinta, cinta dunia dan cinta kepada penciptanya, maka ia telah berdusta. Jika kalian melihat kitab yang di dalamnya ada catatan tambahan dan perbaikan, maka lihatlah kebenaran yang ada di dalamnya. Terimalah dariku 3 hal. 1. Jangan berbicara panjang lebar tentang sesuatu yang tidak baik perihal sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya yang akan menjadi seterumu. 2. Janganlah kamu sibukkan dirimu dengan ilmu kalam. Sesungguhnya aku telah melakukan kajian dengan ahli ilmu kalam dan mereka telah melakukan taktil, meniadakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dan janganlah menyibukkan dirimu dalam nujum, ramalan dengan bintang. Sayyidina Al-Imam Kutil Rabani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hai orang-orang yang lalai, secara terang-terangan engkau menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar dengan bermaksiat kepadanya tetapi merasa aman dari siksanya. Ketahuilah tak lama lagi rasa aman itu akan berubah menjadi ketakutan. Masa luangmu menjadi kesempitan, kesehatanmu menjadi sakit, kemuliaanmu menjadi kehinaan, kedudukanmu menjadi rendah, kekayaanmu menjadi kemiskinan. Ketahuilah, rasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kau peroleh di hari kiamat sesuai dengan rasa takutmu kepadanya di dunia ini. Sebaliknya, ketakutanmu di hari kiamat sesuai rasa amanmu dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Sayangnya, engkau tenggelam di dunia dan terperosok ke lembah kelalaian, sehingga cara hidupmu seperti hewan, yang kalian ketahui hanya makan, minum, menikah dan tidur. Keadaan kalian ini tampak nyata bagi orang-orang yang berhati suci.
Rasa rakus terhadap dunia, keinginan untuk mencari dan menumpuk-numpuk harta telah memalingkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pintunya. Hai yang ternoda karena ketamakannya, andai kata kau bersama penghuni bumi bersatu untuk mendatangkan sesuatu yang bukan bagianmu, maka kalian semua tidak akan mampu mendatangkannya. Oleh karena itu tinggalkanlah rasa tamak untuk mencari sesuatu, rezeki, yang telah ditetapkan untukmu, maupun yang tidak ditetapkan untukmu. Apakah pantas bagi seorang yang berakal untuk menghabiskan waktunya memikirkan sesuatu yang telah selesai pembagiannya? Tabir penutup kalbumu tak akan tersibak selama engkau belum lepas dari alam ciptaan, tidak berpaling darinya dalam keadaan hidup selama hawa nafsumu belum pupus, selama engkau melepaskan diri dari kemaujudan dunia dan akhirat, selama jiwamu belum bersatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cahayanya. Jika jiwamu bersatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencapai kedekatan dengannya lewat pertolongannya, makna hakiki bersatu dengan Allah SWT ialah berlepas diri dari makhluk dan kedirian, serta sesuai dengan kehendaknya tanpa gerakmu, yang ada hanya kehendaknya. Inilah keadaan fana dirimu, dan dalam keadaan itulah engkau bersatu dengannya, bukan bersatu dengan ciptaannya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Anakku, pertama-tama nasihatilah dirimu, kemudian nasihatilah orang lain. Perhatikanlah dirimu, jangan mengurusi orang lain. Jangan mengurusi orang lain selama dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Sungguh celaka, engkau mengetahui cara menyelamatkan orang lain, engkau buta. Bagaimana dapat menuntun orang lain? Hanya yang memiliki penglihatan tajamlah yang mampu menuntun umat manusia. Hanya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dapat mengembalikan manusia ke jalannya. Seseorang yang tidak mengenalnya, bagaimana dapat menuntun umat manusia ke jalannya? Kalian menghadiri majelis ilmu hanya untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan duniawi kalian, bukan untuk mengobati penyakit hati. Kalian tidak mendengarkan nasihat para penceramah, tetapi meneliti kesalahan mereka, kemudian menghina dan menertawakannya. Kalian juga bermain-main dalam majelis. Sesungguhnya kalian sedang mempertaruhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Mulia. Segeralah bertobat, jangan mencontoh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah untuk mengambil manfaat dari apa yang kalian dengar. Syekh Imam Al-Ghazali, renungkanlah pendeknya umurmu. Andai kata engkau berumur 100 tahun sekalipun, maka umurmu itu pendek jika dibandingkan dengan masa hidupmu kelak di akhirat yang abadi. Selama-lamanya, coba renungkan agar dapat beristirahat, pensiun, selama 20 tahun. Dalam 1 bulan atau setahun engkau sanggup menanggung berbagai beban berat dan kehinaan di dalam mencari dunia. Tetapi mengapa engkau tidak sanggup menanggung beban ibadah selama beberapa hari demi mengharapkan kebahagiaan abadi di akhirat nanti? Jangan panjang angan-angan, engkau nanti akan berat untuk beramal. Yakinilah bahwa tak lama lagi engkau akan mati. Katakanlah di dalam hatimu, pagi ini aku akan beribadah meskipun berat. Siapa tahu nanti malam aku mati. Malam ini aku akan sabar beribadah. Siapa tahu besok aku mati. Sebab, kematian tidak datang pada waktu, keadaan dan tahun tertentu. Yang jelas pasti ia datang. Oleh karena itu, mempersiapkan diri menyambut kedatangan maut lebih utama daripada mempersiapkan diri menyambut dunia. Bukankah kau menyadari betapa pendek hidupmu di dunia? Bukankah bisa jadi ajalmu hanya tersisa 1 tarikan, dan hembusan nafas atau 1 hari? Setiap hari, lakukanlah hal ini dan paksakan dirimu untuk sabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata engkau ditakdirkan untuk hidup selama 50 tahun, dan kau biasakan dirimu untuk sabar beribadah, nafsumu akan tetap berontak. Tetapi ketika maut menjemput kau akan berbahagia selama-lamanya. Tetapi, ketika engkau tunda-tunda dirimu untuk beramal, dan kematian datang di waktu yang tidak kau perkirakan. Kehidupan seorang muslim tidak dapat dicapai dengan sempurna, kecuali mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilalui secara bertahap. Tahapan-tahapan itu antara lain, tobat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, cinta, makrifat dan ridha. Karena itu seseorang yang mempelajari tasawuf wajib mendidik jiwa dan akhlaknya. Sementara itu, hati adalah cermin yang sanggup menangkap makrifat, dan kesanggupan itu terletak pada hati yang suci dan jernih. Berbicara tentang nasihat, kulihat diriku tak pantas untuk memberikannya. Sebab, nasihat seperti zakat, nisyabnya adalah kemampuan untuk memetik nasihat itu bagi dirinya sendiri. Seseorang yang belum mencapai nisyab,
bagaimana ia akan mengeluarkan zakat, dan seorang yang tak memiliki cahaya, bagaimana dapat dijadikan sebagai alat penerang oleh orang lain? Bagaimana bayangan akan lurus jika kayunya bengkok? Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Isa bin Maryam, "Nasihatilah dirimu, jika kau mampu memetik nasihat, maka nasihatilah orang lain, jika tidak, maka malulah kepadaku." Barang siapa hendak mengetahui aib-aibnya, maka ia dapat menempuh 4 jalan berikut. 1. Duduk di hadapan seorang guru yang mampu mengetahui keburukan hati dan berbagai bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian ia memasrahkan dirinya kepada sang guru dan mengikuti petunjuknya dalam bermujahadah membersihkan aib itu. Ini adalah keadaan seorang murid dengan syekhnya dan seorang pelajar dengan gurunya. Sang guru akan menunjukkan aib-aibnya dan cara pengobatannya, tapi di zaman ini guru semacam ini langka. 2. Mencari seorang teman yang jujur, memiliki basiroh, mata hati yang tajam, dan berpegangan pada agama. Ia kemudian menjadikan temannya itu sebagai pengawas yang mengamati keadaan, perbuatan, serta semua aib batin dan zohirnya, sehingga ia dapat memperingatkannya. Demikian inilah yang dahulu dilakukan oleh orang-orang cerdik, orang-orang terkemuka dan para pemimpin agama. 3. Berusaha mengetahui aib dari ucapan musuh-musuhnya, sebab pandangan yang penuh kebencian akan berusaha menyingkapkan keburukan seseorang. Bisa jadi manfaat yang diperoleh seseorang dari musuh yang sangat membencinya dan suka mencari-cari kesalahannya adalah lebih banyak dari teman yang suka bermanis muka, memuji dan menyembunyikan aib-aibnya. Namun, sudah menjadi watak manusia untuk mendustakan ucapan musuh-musuhnya dan menganggapnya sebagai ungkapan kedengkian. Tetapi, orang yang memiliki mata hati jernih, mampu memetik pelajaran dari berbagai keburukan dirinya yang disebutkan oleh musuhnya. 4. Bergaul dengan masyarakat. Setiap kali melihat perilaku tercela seseorang, maka ia segera menuduh dirinya sendiri juga memiliki sifat tercela itu. Kemudian ia tuntut dirinya untuk segera meninggalkannya, sebab seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Ketika melihat aib orang lain, ia akan melihat aib-aibnya sendiri sangat jauh jika bermaksud memaknai sehat atau kenyang tanpa mengalami sendiri rasa sehat atau kenyang. Mengalami mabuk lebih jelas daripada hanya mendengar tentang arti mabuk, meskipun yang mengalaminya mungkin belum pernah mendengar teori mabuk. Maka mengetahui arti dan syarat-syarat zuhud tidak sama dengan bersifat zuhud. Kehidupan seorang muslim tidak dapat dicapai dengan sempurna, kecuali mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilalui secara bertahap. Tahapan-tahapan itu antara lain, tobat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, cinta, makrifat dan ridha. Karena itu seseorang yang mempelajari tasawuf wajib mendidik jiwa dan akhlaknya. Sementara itu, hati adalah cermin yang sanggup menangkap makrifat, dan kesanggupan itu terletak pada hati yang suci dan jernih.